Halo saudara, kita akan melanjutkan membahas di bagian 7 cawan murka, Wahyu pasal 16. Kita sudah masuk ke bagian keempat dari tabel ini, mengenai murka Tuhan, sebelum nanti sampai ke berbagai peristiwa akhir. Itu kitab Wahyu. Mari kita lihat apa isinya. Dan aku mendengar suara nyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi." Jadi jelas ya, saya mau menegaskan ini cawan murka. Ini penghukuman Tuhan atas dunia, atas manusia yang tidak mau mengikuti Tuhan. Maka pergilah malaikat yang pertama, menumpahkan cawannya ke atas bumi. Timbul bisul jahat yang berbahaya pada semua orang. Jadi apa cawan pertama? Penyakit bagi manusia. Bagi semua orang yang memakai tanda dari binatang dan yang menyembah patungnya. Malaikat kedua menumpahkan cawan ke atas laut, maka airnya jadi darah. Seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa. Jadi cawan hukuman yang kedua adalah pencemaran laut. Perhatikan eskalasinya. Kalau dari sangkakala itu sepertiga melambangkan dampak yang signifikan. Kalau sekarang di cawan ini segala. Semuanya melambangkan dampak yang sangat besar. Malaikat ketiga menumpahkan cawan ke atas sungai dan mata air, dan semua menjadi darah. Krisis besar air bersih. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air berkata, "Adil engkau yang ada, yang sudah ada, engkau yang kudus, yang menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah." Memang ini waktu penghukuman Tuhan. Jadi memang ini waktu Tuhan menyatakan keadilannya. Karena pembalasan hak Tuhan, penghukuman hak Tuhan. Jadi memang ada waktu penghukuman. Ini waktunya. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawan ke atas matahari. Ngomong apa? Perubahan alam. Manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa. Jadi ada bencana alam yang besar. Tapi yang menarik, orang mengerti bahwa ini bukan sekedar bencana biasa. Orang mengerti ini Tuhan yang berkuasa atas malapetaka. Orang tahu itu Tuhan yang berkuasa. Hanya banyak yang nggak bertobat dan tidak memuliakan Tuhan. Tapi semua yang terjadi menyatakan kebesaran Tuhan pada manusia. Cawan keempat, bencana besar. Malaikat kelima menumpahkan cawan ke atas tahta binatang itu. Dan kerajaannya jadi gelap. Mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Jadi apa cawan kelima? Siksaan langsung khusus kepada para pemimpin nih, kepada pemerintahan akhir. Dan banyak orang yang mengikut setan yang terlibat dalam pemerintahan mereka kena siksaan ini. Tapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Menyatakan ya, mengkonfirmasi bahwa memang mereka layak kena hukuman. Tuhan tahu kok. Tuhan hakim yang adil, dia tahu kena hukuman itu ke siapa. Pas kepada orang yang memang mereka nggak mau bertobat gitu. Karena orang yang mau bertobat akan ada keselamatan. Tapi memang mereka tidak mau. Mereka kena hukuman Tuhan. Tuhan tahu kok. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawan ke atas sungai besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya. Jadi sungai Efrat itu sungai di utara Israel, perbatasan dengan banyak bangsa lain. Waktu sungai Efrat kering melambangkan akses terbuka. Supaya ada akses, supaya bangsa-bangsa bisa masuk atau keluar. Dalam hal ini, supaya siap bagi para pemerintah atau raja-raja bumi datang, berkumpul. Kenapa? Nanti kita lihat, karena ada roh penghasut yang akan dikeluarkan di cawan ke-6. Apa sih cawan ke-6? Diizinkannya, dilepaskannya lagi. Ada roh setan. Aku melihat dari mulut naga, mulut binatang, mulut nabi palsu, keluar 3 roh najis.
yang menyerupai katak, ya, roh jahat pastinya. Itu roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib. Mereka pergi mendapatkan raja seluruh dunia untuk mengumpulkan. Nah, jadi memang tugasnya adalah untuk menghasut, untuk mengumpulkan raja-raja bumi. Saya harap ini membuka mata orang untuk mengerti bahwa pemerintahan akhir tidak menyatu. Pemerintahan akhir rapuh. Ingat, gambaran kitab Daniel, ini adalah kaki tanah liat bercampur besi. Nggak bisa menyatu. Karena itu, setelah di pemerintahan akhir pun, ingat di kitab Daniel pasal 11, ada banyak yang menyerang pemerintahan akhir. Kenapa? Karena memang nggak menyatu. Tapi di masa cawan ini, akhirnya keluar roh penghasut. Akhirnya bangsa-bangsa mau berkumpul melawan Tuhan. Kenapa? Karena kejepit. Karena keadaan bumi sudah begitu terjepit oleh cawan 1 sampai 4. Nggak mau, suka nggak suka, mereka mesti mau berkumpul. Tapi artinya, sebelum masuk ke cawan ke-6 ini, seluruh bangsa di bumi nggak semuanya berkumpul di bawah antikris. Pemerintahan antikris kacau, tidak menyatu. Mereka sekarang berkumpul karena dikeluarkan roh penghasut, dikasih akses. Karena terjepit. Ini menggambarkan betapa kacaunya, betapa tidak menyatunya pemerintahan akhir. Mereka pun akhirnya berkumpul karena kejepit. Lalu perhatikan, mereka kumpul untuk peperangan pada hari besar. Dan hari besarnya dinamakan Hari Allah yang Maha Kuasa. Hari besarnya bukan hari peperangan besar, bukan hari pergulatan besar, bukan hari kesusahan besar, bukan. Tapi hari Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang bertahta. Tuhan yang menang, Tuhan yang pegang kendali. Bangsa-bangsa mau kumpul menentang Tuhan bisa. Bakal menang apa enggak? Ya pasti enggak lah. Karena nama harinya aja Hari Allah yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa, mau dilawan bagaimana? Mereka hanya stres, kejepit, karena keadaan bumi begitu kacau. Ya mau nggak mau kumpul. Nanti kita lihat, mereka kumpul dalam waktu singkat dan nggak mungkin menang melawan Tuhan. Nanti didetailin bagaimana keadaannya. Karena itu Hari Allah yang Maha Kuasa. Luar biasa. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Pemerintahan akhir mengumpulkan bangsa-bangsa di tempat namanya Harmagedon. Banyak pembahasan mengenai kata ini. Kalau mau secara sederhana, kata ini berarti lembah Megido. Tempat di Megido. Itu adalah seperti dataran luas, tempat biasanya pasukan kumpul sebelum berperang. Jadi ini sebenarnya hanya lambang. Hanya simbol bangsa-bangsa mulai berkumpul untuk menentang Tuhan. Begitu aja. Siap buat melawan Tuhan. Apakah mungkin menang? Ya pasti enggak. Tapi mereka kumpul di saat-saat terakhir ini untuk menentang Tuhan. Di tempat namanya Harmagedon. Tempat pengumpulan massa. Dan malaikat ketujuh menumpahkan cawan ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaran suara yang nyaring dari tahta itu, katanya sudah terlaksana. Dan sudah terlaksana, apa yang terjadi? Ada gempa bumi dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota terbelah, runtuh bangsa-bangsa, pulau bisa hilang, dan gunung bisa nggak ada lagi. Jadi ini ngomong bencana alam yang sangat amat besar. Kalau sebelumnya ada bencana alam, ini bencana alam final. Setelah ini tidak akan ada bencana alam lagi. Tapi ini bencana alam final yang terakhir yang dialamin bumi, yang kacau-kacauan, habis-habisan. Sampai semua pulau hilang, gunung nggak ada lagi. Melambangkan penghukuman Tuhan. Tapi coba stop dulu di sini, coba pertimbangkan. Bangsa-bangsa kumpul pada cawan ke-6. Karena ada roh penghasut dilepaskan. Dan mereka kumpul siap menentang Tuhan. Betul ya? Cawan ke-7 ada gempa bumi, ada bencana besar-besaran. Seberapa sih kekuatan manusia? Seluruh bumi kumpul, tiba-tiba bencana besar, mau apa sih?
Betapa hebatnya kekuatan manusia yang enggak lah, rapuh habis-habisan. Setan dan semua pengikutnya habis-habisan dalam masa tujuh cawan ini. Karena Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berkuasa. Coba bayangin kalau bangsa-bangsa kumpul di cawan ke-6, lalu cawan ke-7-nya ada bencana besar begini. Kira-kira manusia kuat gak? Kita bisa lihat keruntuhan, kehancuran dari sistem keadaan kota pada saat bencana-bencana kecil yang sekarang terjadi. Apalagi kalau bencana besar kayak begini, kekuatan manusia kelihatan sangat terbatas. Gak bisa sih melawan Tuhan sama sekali. Itu hari Allah yang Maha Kuasa. Hanya lihat manusia menghujat Allah karena malapetaka. Mereka nggak bertobat juga. Sekali lagi mengkonfirmasi memang penghukuman Tuhan nyampe ke orang-orang yang tepat. Memang mereka yang nggak mau bertobat kok. Mereka yang menolak Tuhan. Ini penghukuman Tuhan. Penyakit bagi manusia, pencemaran air, krisis air bersih, ada bencana alam, siksaan khusus kepada pemerintahan akhir, bangsa-bangsa mulai berkumpul, ada roh penghasut, tapi nggak lama berkumpul terjadi bencana yang sangat besar. Semua ini jelas menyatakan dengan sangat tegas bahwa Tuhan bertahta. Kita akan detailkan lagi apa yang terjadi setelah ini berikutnya.